Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uhliqa wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan semoga Anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah, panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dan dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihhati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, wa fi amali istiqamah, dan selalu istiqamah dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah, segala urusan Anda dimudahkan oleh Allah, segala kesulitan dalam hidup Anda dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang saleh salehah, wa ala hadinihi wa ala kulli niyatin shalihah, wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insyaallah bermanfaat ini, di mana dalam kajian kali ini saya akan berbagi satu faidah amalan, yaitu amalan untuk mafatihur rizki wa asbabul ghina. Amalan yang mana menjadi kunci-kunci rizki dan menjadi wa asbabul ghina, menjadi sebab orang yang mengamalkan amalan ini akan diberikan kekayaan, akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam membagi faidah amalan ini saya akan menukil dari kitab yang bernama Kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad bin Ali bin Umar Al-Idrus. Ini sangat penting sekali, maka sempatkan sejenak untuk menyimak dengan seksama, Anda fahami, kemudian nanti Anda amalkan, sehingga apa yang Anda dengar akan menjadi sebuah keberkahan yang akan membawa kepada perubahan dalam hidup Anda. Namun sebelum saya sampaikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangan Anda untuk subscribe channel Al-Fakir ini, sehingga ketika Al-Fakir berbagi tentang amalan, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Silahkan bagi para jamaah yang punya hajat bisa tulis doa terbaik Anda di kolom komentar, sehingga banyak jamaah saya yang mengamini doa Anda, dengan harapan semakin banyak orang yang mengamini doa kita, semakin cepat hajat-hajat Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan ini setiap orang pasti ini sudah pasti menginginkan rezekinya banyak ya. Bukan hanya banyak tapi juga berkah. Karena ada misalnya orang yang mendapatkan rezekinya banyak tapi enggak barokah. Ada orang yang gajiannya puluhan juta, ya, ratusan juta, tapi karena nggak ada keberkahan dalam rizkinya, rizki yang dia dapat itu, gaji yang dia dapat itu, penghasilan yang dia dapat itu dari gajinya, dari usahanya, dari bisnisnya, itu seperti air yang menetes di di tanah yang kering, sehingga tidak ada bekasnya. Banyak misalnya dalam kehidupan ini orang yang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, karena rizkinya nggak barokah, itu seperti air yang menetes di tanah yang kering, nggak ada bekasnya. Beda ketika rizki itu barokah, jadi seperti air yang menetes di tanah yang subur. Satu tetesan airnya itu bisa menjadikan tumbuh-tumbuhan itu bertumbuh. Nah, ini juga luar biasa. Jadi ketika rizki itu berkah, apalagi rizkinya banyak, juga berkah. Ini rizki yang dia dapat akan melahirkan banyak sekali kebaikan. Bisa bangun rumah, bisa nyekolahin anak, bisa nafkahin keluarga, ya. Nggak punya hutang. Nah, kadang ada orang yang rizkinya banyak tapi hutangnya numpuk banyak. Nah, ini
Berkaitan dengan itu, ini faidahnya tentang mafatihur rizki wa asbabul hina. Jadi kunci-kunci bagaimana kita mendapatkan rizki yang banyak juga barokah. Sehingga apa? Rizki yang kita dapatkan itu akan menjadi penyebab kita menjadi orang yang kaya. Nah, kaya, menjadi orang yang kaya itu penting. Apalagi kita umat Islam, kalau kita kaya ya sedekahnya bisa banyak. Ya, apa yang menjadi milik kita itu bisa menjadi bekal kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi Anda yang misalnya mohon maaf pada saat ini ya, sedang susah ekonominya, susah rizkinya, banyak hutangnya, ini cocok. Amalan ini sangat cocok ya. Mafatihur rizki wa asbabul hina. Anda menyimak kajian dengan tema Mafatihur rizki wa asbabul hina. Apa amalannya? Agar kita bisa membuka pintu-pintu rizki. Jadi terkadang pintu rizki seseorang ini kan tertutup. Nah, misalnya ini gelas ya, ini gelas. Allah memberikan rizki kepada seseorang itu, tapi ketika gelasnya ditutup, kira-kira air yang kita siram itu sampai nggak di gelas? Enggak. Nah, ini kalau kita nggak membuka pintu-pintu rizki kita, ya, ini meskipun kita bekerja keras misalnya dari pagi sampai malam, kerja 24 jam, usaha ini, usaha itu, kalau pintu rizkinya masih tertutup, ya, ini akan susah, akan tetap dia dalam keadaan fakir. Nah, makanya kita harus memahami kunci-kunci untuk membuka pintu rizki itu sendiri, yang terkadang pintu-pintu rezeki seseorang itu tertutup karena siapa? Karena diri kita sendiri, entah itu karena perbuatan kita, karena dosa kita, karena ini dan itu, ada yang mungkin ditutup oleh orang lain. Nah, salah satu untuk membuka pintu rezeki, kitab ini kita dianjurkan untuk apa? Bismillahirrahmanirrahim. Min mafatihir rizki qiraatul Qur'anul Karim. Terlebih bagi kita yang ingin rizkinya dibukakan, pintu rizkinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk rajin membaca yang namanya Al-Qur'an. Nah, ini penting. Suratul Waqiah khususnya bagi kita yang ingin rizkinya lancar, banyak, barokah, itu dianjurkan untuk membaca surat Waqiah. Tusama suratul ghani wa qira'atuha minal mujarabati li sa'atir rizki. Surat Waqiah para jamaah ini terkenal ya, banyak yang memberi nama bahwa surat Al-Waqiah itu tusama suratul ghani, surat dalam Al-Qur'an ya, disebut dengan surat kekayaan. Wa qira'atuha minal mujarabati li sa'atir rizki. Sedangkan orang yang membaca surat Al-Waqiah itu mujarab. Untuk apa? Lisa'atir rizki. Untuk melapangkan, membuka pintu rizki. An Ibni Mas'ud qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a surat Al-Waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqhatun abadan. Kata Rasulullah, man qara'a, barang siapa membaca apa? Surat Al-Waqi'ah, membaca surat Waqiah, dibaca kulla lailatin, setiap malam, maka apa yang akan terjadi? Lam tusibhu faqhatun abadan. Maka apa? Maka orang tersebut tidak akan pernah tertimpa kefakiran selamanya. Jadi kalau kita mau nih dalam hidup kita nggak terkena fakir ya, kekurangan harta benda, uang dan lain-lain, apalagi kita insya Allah nggak punya hutang, maka usahakan setiap malam itu kita membaca surat Waqiah. Jangan pernah Anda memejamkan mata, jangan pernah tidur manakala Anda belum membaca surat Waqiah, kalau memang Anda ingin rizkinya banyak dan juga berkah. Nah, kadang ada orang yang curhat, Ustaz, rezeki saya sulit, jualan ini nggak laku, ini dan itu. Tapi ketika diberikan amalan, misalnya suruh istiqomah membaca surat Al-Waqiah setiap malam, jangan pernah tertidur meskipun Anda ngantuk berat sebelum baca Al-Waqiah, males.
Nah ini padahal ini sudah jelas loh, yang bersabda itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nggak mungkin bohong, yang perkataannya pasti benar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kalau orang, bahasanya kalau bahasa kita, kalau orang nggak pengen fakir, nggak pengen kekurangan rezeki, nggak pengen banyak utang, yang sudah punya hutang pengen lunas, yang jualannya pengen laris, yang usahanya pengen maju, yang bisnisnya pengen lancar, baca Al-Waqiah setiap kulalailatin, setiap malam. Ya kalau misalnya kalau perempuan ada halangan haid dan lain-lain itu ya nggak apa-apa. Tapi ketika sudah suci, terlebih kita sebagai seorang laki-laki, usahakan setiap malam baca surat Waqiah. Wa an Anis radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala suratul Waqiah suratul hina faqra'uha wa 'allimuha auladakum wa anahu sallallahu alaihi wasallam allimuni sa'akum suratul Waqiah fa innaha suratul hina. Di hadis yang lain para jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratul Waqiah suratul hina. Yang namanya surat Waqiah ada surat kekayaan. Faqra'uha, ya, maka bacalah, sering-seringlah kita membaca surat Waqiah. Wa 'allimuha auladakum, dan kita ajarkan anak-anak kita untuk membaca surat Waqiah. Makanya usahakan kalau memang kita mau rizkinya banyak, rizkinya barokah, usahanya jalan, bisnisnya maju, jualan laris, rezeki mengalir deras seperti air hujan, maka paksakan diri kita setiap malam, jangan pernah kita memejamkan mata kita sebelum membaca surat Waqiah. Insya Allah sesuai dengan janji Rasulullah SAW, orang yang membaca surat Al-Waqiah tidak akan terkena fakir selamanya. Ini aja diamalkan. Setiap malam istiqomah. Al-istiqomah itu khairu min alfi karomah. Yang namanya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Satu ilmu, pokoknya setiap malam jangan pernah tidur. Ya, setelah habis isya mau tidur, wudu dulu, baca surat Al-Waqiah, baru bisa istirahat. Ini dipaksa sebagai ikhtiar. Kita harus ikhtiar menempuh jalur langit ya. Ketika usaha ini gagal, usaha itu gagal, jualan ini enggak laris, jualan itu enggak laris, ekonomi semeraut, hutang di mana-mana. Waqiah ini pokoknya setiap malam. Ini bukan kata saya tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan deras rezeki Anda, akan berkah usaha Anda. Dan selain ikhtiar dengan mengamalkan amalan surat Al-Waqiah, Anda juga bisa ikhtiar bagi para jamaah, bisa ikhtiar untuk melancarkan rezeki yang terkadang tersumbat oleh orang lain, disebabkan oleh ulah orang lain, bisa ikhtiar melalui garam Ruqyah Al-Faruq ini. Garam Ruqyah Al-Faruq ini juga bisa sebagai bentuk ikhtiar. Jadi selain membaca Al-Waqiah setiap malam, Anda bisa menggunakan garam Ruqyah Al-Faruq, yang mana garam Ruqyah ini adalah garam yang sudah diruqyah. Ya, dibacakan ayat-ayat pilihan, dibacakan ayat-ayat suci pilihan, yang mana manfaat dari garam Ruqyah Al-Faruq ini insya Allah bermanfaat untuk membuang aura dan energi negatif. Jadi rezeki terkadang nggak mampir pada kita, nggak betah datang ke kita karena energi kita negatif. Sehingga apa? Karena energi kita negatif, yang datang juga negatif. Nah, makanya untuk membersihkan energi negatif yang mungkin itu karena perilaku kita, karena perbuatan kita, atau karena orang lain yang memberikan energi negatif, karena pergaulan, karena lingkungan, ini bisa Anda gunakan garam Ruqyah Al-Faruq untuk membuang aura dan energi negatif dalam diri Anda, dalam keluarga Anda, dalam rumah Anda, dalam tempat usaha Anda. Kemudian juga untuk bisa bermanfaat untuk melancarkan rezeki yang sulit karena ain, ya. Juga bermanfaat untuk meruqyah, menetralisir rumah, toko, atau tempat usaha Anda dari energi-energi negatif yang tidak baik, dari jin, dari hal-hal yang tidak baik, entah itu kiriman orang lain atau apapun. Dan juga bermanfaat untuk menangkal ilmu-ilmu hitam, santet, pelet, sihir, dan lain-lain yang sekarang sudah banyak orang yang jauh dari tuntunan Allah, ya, melakukan hal-hal yang di luar nalar seperti itu. Atau misalnya, atau keluarga Anda ada yang nggak mau ibadah, malas untuk ibadah, suami Anda nakal, anak Anda nakal, bisa gunakan garam Ruqyah Al-Faruq ini. Juga bisa untuk apa? Menetralisir segala jenis gangguan jin atau makhluk halus.
juga untuk menetralisir tempat angker atau untuk memagar rumah Anda, tempat usaha Anda dibagar ya, jualan Anda dibagar agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Silakan yang mau pesan bisa hubungi saya melalui WhatsApp, nanti saya buatkan dulu karena Anda pesan baru saya buatkan. Nah, ini nggak dijual, nggak ada harga aja, saya nggak jual garam Ruqyah Al Faruq. Tapi kalau Anda mau pesan nanti saya buatkan. Kalaupun Anda mau infak ya itu seikhlas Anda, saya nggak akan meminta. Silahkan yang mau pesan hubungi saya melalui WhatsApp, klik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor WhatsApp saya, itu nanti saya bales. Silahkan sebagai bentuk ikhtiar, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari segala hal yang tidak baik, dijauhkan dari segala keburukan, didekatkan dengan hal-hal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.